bahasan berikutnya kita bicara mengenai tipe gelombang seismik. Jadi di sini ada suatu penampang sederhana bagaimana penjalanan dari gelombang seismik itu sendiri. Gelombang seismik itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang badan atau body wave, dan gelombang permukaan atau surface wave. Kita lihat di diagram, di mana gelombang body atau gelombang badan itu adalah gelombang yang menjalar ke dalam permukaan bumi. Jadi masuk ke dalam bodinya gitu, bodi dari buminya. Dan itu ada dua, yaitu P wave dan S wave. Di sini P wave itu berwarna merah, S wave berwarna biru, dan gelombang permukaan sendiri diperlihatkan oleh diberikan oleh warna kuning, dimana kita lihat jelas ya gelombang permukaan itu adalah menjalar di permukaan buminya itu sendiri. Sedangkan gelombang body sendiri kita lihat dia menjalarnya ke setiap lapisan dari bumi, baik kerak, mantel, maupun inti buminya itu sendiri. Dan di slide berikutnya kita akan membahas lebih detail mengenai gelombang badan dan juga gelombang permukaan. Ya. Pertama kita bahas mengenai gelombang badan atau body wave adalah gelombang badan yang merambat dalam badan medium yang berarti dapat pula merambat di permukaan medium. Jadi tidak hanya terbatas merambat di dalam, tapi juga bisa merambat di permukaan medium. Gelombang badan sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang P atau gelombang primer atau gelombang longitudinal. Sedangkan yang kedua adalah gelombang S atau disebut gelombang sekunder atau gelombang transversal. Gelombang body sendiri atau gelombang P sendiri adalah dapat menjalar ke segala medium ya, baik padat, cair maupun gas. Gelombang partikel medium yang dilewati searah dengan arah penjalaran gelombang. Gerakan partikel medium dilewati searah dengan gerak penjalaran gelombangnya. Dan gelombang P akan mendorong atau menarik batu hingga bergerak seperti gelombang suara mendorong atau menarik udara. Gelombang ini memiliki kecepatan rambat paling besar dibandingkan dengan gelombang seismik lainnya. Gelombang ini terjadi karena adanya tekanan. Dan gelombang ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan sehingga memiliki nilai kecepatan tinggi, sehingga gelombang ini tiba lebih dahulu daripada gelombang S. Oke. Ini adalah penampang atau animasi yang memperlihatkan bagaimana gelombang seismik itu sendiri ya. Dia bergerak maju mundur, ya, menarik, mendorong, menarik dan mendorong, di mana particle motion-nya itu bergerak searah dengan arah penjalaran gelombangnya. Itu karakteristik dari gelombang P. Dan untuk persamaannya sendiri, kalau dari kita tadi punya persamaan 8 ya, itu adalah hubungan antara rho, kemudian percepatan, kemudian karakteristik dari tempat atau medium di mana si gelombang ini menjalar, kita bisa mendapatkan suatu persamaan gelombang P, persamaan gelombang seismik untuk gelombang P ya. Di sana dengan cara mengoperasikan divergensi dikarenakan karena dari sifat dari penjalaran di mana gerak partikel itu searah dengan arah penjalaran gelombangnya, di mana rho sama dengan yang dipernyatakan sebagai rho dikali dengan percepatan sama dengan lame parameter yaitu lambda plus 2 mu, divergensi dari perpindahan dikurangin mu dikali curl dari perpindahan itu sendiri, dan maka diperoleh persamaan sebagai berikut ya. Turunan kedua dari divergensi perpindahan terhadap waktu, kemudian ada lem parameter yaitu bicara mengenai karakteristik medianya sendiri. Di sini ada lambda dikali mu, kemudian ada rho, dan dikali dengan divergensi dari percepatannya sendiri, dari perpindahannya sendiri. Atau ini 11 kalau kita putar-putar ya persamaannya, dan di mana gelombang dan nilai dari rho, lambda, dan 2 mu ini adalah setara dengan alfa, yaitu gelombang adalah kecepatan gelombang P yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Alfa sama dengan Vp sama dengan akar dari lambda plus 2 mu per rho.
ya, di mana lambda dan mu adalah konstanta Lame dan rho adalah densitas dari medium. Oke, dan ini adalah memperlihatkan range ya atau nilai dari kecepatan gelombang P pada berbagai lapisan bumi. Itu bisa untuk misalnya di kerak bumi itu 5-7 km per second, kemudian lebih besar daripada 8 km per second ketika menjalar di dalam mantel dan inti bumi, dan memiliki nilai 1,5 km per second ketika dia menjalar dalam air, dan memiliki nilai kurang lebih 0,3 km per second di udara. Ya. Dan gelombang berikutnya yang kita bahas adalah gelombang S atau gelombang sekunder atau gelombang transversal, atau bisa juga dikenal dengan gelombang shear atau geser, di mana gerak partikel tegak lurus dengan arah perambatan gelombang dan terjadi perubahan bentuk tanpa perubahan volume. Gelombang S hanya dapat merambat melalui medium padat, ya, berarti fluida tidak bisa. Gelombang gempa yang bersama-sama gelombang P dirambatkan dari hipocentrum ke segala arah dengan lapisan dalam lapisan dengan kecepatan 4-7 km per second. Bentar ya. Kemudian, tadi seperti dibilang, tidak hanya gelombang hanya dapat merambat pada medium padat, sehingga tidak dapat merambat pada fluida, sehingga pada inti bumi bagian luar tidak dapat terdeteksi, sedangkan pada inti bumi bagian dalam mampu dilewati. Jadi karena sifatnya tersebut, kita tidak bisa melihat, tidak ada rekaman yang memperlihatkan gelombang es ini merambat pada inti bumi bagian luar, namun dia dapat merambat pada inti bumi bagian dalam. Dan kecepatan gelombang es ini sendiri di berbagai lapisan bumi disediakan sebagai berikut, nilainya itu 3-4 km per second di kerak bumi, lebih besar dari 4,5 km per second di dalam mantel bumi, dan antara 2,5 sampai 3,5 km, antara 2,5 sampai 3 km per second di dalam inti bumi. Dan untuk gelombang es sendiri, persamaannya, kalau kita kembali ke persamaan 8 tadi, kita mengoperasikan curl, ya, karena tadi sifat dari partikel terhadap arah rambat gelombang itu saling tegak lurus, sehingga kita dapatkan persamaan turunan kedua dari curl displacement setara dengan mu dikali per rho dikali dengan divergensi curlnya, curlnya dari displacement itu sendiri. Dan kalau kita otak-atik persamaannya, maka kita dapatkan bahwa kecepatan gelombang S dapat dirumuskan sebagai beta, itu beta adalah simbolnya, setara dengan Fs sama dengan akar dari mu per rho, di mana mu adalah konstanta Lame dan rho adalah densitas medium. Gelombang S itu sendiri terdiri atas dua komponen, itu gelombang SV, gelombang S yang gerakan partikel terpolarisasi pada bidang vertikal, dan gelombang SH, gelombang S yang gerakan partikelnya terpolarisasi pada bidang horizontal. Ya. Sebentar. Kemudian lanjutkan. Yang gelombang berikutnya adalah gelombang permukaan atau surface waves, di mana gelombang ini merambat di permukaan bumi dan berdasarkan pada sifat gerak partikel media elastik. Gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan frekuensi yang rendah dan amplitudo yang besar, yang menjalar akibat adanya efek free surface di mana terdapat perbedaan sifat elastik. Ini saya ambil dari Susilawati tahun 2008. Dan gelombang permukaan sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Rayleigh, Love, and Stoney. Inilah animasi dari gelombang Rayleigh, bisa disimbolkan sebagai LR atau R. Merupakan gelombang yang merambat pada permukaan bebas atau free boundary medium, berlapis maupun homogen. Partikel bergerak dengan arah elliptical terhadap bidang vertikal. Jadi dia bukannya searah dengan arah perambatan atau tegak lurus, tapi dia lebih elliptical ya, muter. Kemudian amplitude gelombangnya menurun secara eksponensial terhadap kedalaman. Jadi semakin dalam perambatannya, maka amplitudenya akan menurun.
Arah rambatnya sendiri bergerak tegak lurus terhadap arah rambat dan searah bidang datar. Nah, di sini bentuknya ada elliptical retrograde. Gelombang jenis ini adalah gelombang permukaan yang terjadi akibat adanya interferensi gelombang pantul P dan SV yang sudut datangnya melebihi sudut kritis. Nah, jadi ada gelombang P, kemudian dia mengalami refleksi P dan SV ya, yang dimana juga mengalami refraksi dan kemudian terjadi ketika mereka bertemu terjadi interferensi dan itu akan menimbulkan gelombang permukaan. Nah, persamaan dari kecepatan gelombang Rayleigh ini sendiri adalah sebagai berikut, di mana VR sama dengan 0,92 akar Vs dengan nilai range VR di dalam bumi kurang antara 2 sampai 4,2 km per second. Kemudian gelombang Love adalah gelombang yang arah rambat partikelnya bergetar melintang terhadap arah penjalarannya, mirip seperti gelombang SH. Nah, di bawah sudah ada diberikan animasinya dari gelombang Love itu sendiri ya. Jadi dia bergetar melintang terhadap arah penjalarannya dan memiliki itu karakteristik amplitudenya berkurang terhadap kedalaman. Jadi mirip dengan gelombang Love lah, Love ya. Makanya gelombang Rayleigh maupun Love ini adalah bagian gelombang permukaan, mungkin karena di kedalaman sampai kedalaman itu tidak amplitude berkurang, berarti mungkin tidak bisa terekam atau tidak terlihat adanya gelombang Rayleigh dan Love. Gelombang ini terbentuk akibat adanya interferensi gelombang-gelombang pantul SH pada suatu lapisan dekat permukaan bumi. Oke, jadi dia adalah hasil dari interferensi tersebut ya. Dan gelombang Love sendiri merupakan gelombang transversal. Kecepatan gelombang Love di permukaan bumi memiliki range antara 2 sampai 4,4 km per second. Gelombang yang berikutnya adalah gelombang Stoney, merupakan gelombang yang terpandu pada bidang watas antara dua medium, atau gelombang antara permukaan atau interface wave. Di sini disajikan beberapa contoh hasil rekaman gelombang seismik atau seismogram, seismic waveform ya, di mana bisa memperlihatkan adanya keberadaan dari gelombang P wave maupun gelombang shear, gelombang Rayleigh dan juga gelombang Stoney. Ada dua contoh atas dan bawah ya. Kemudian gelombang partikelnya dari gelombang Stoney ini serupa dengan gelombang SV. Gelombang permukaan ini bersifat dispersif, yaitu kecepatan gelombangnya tergantung pada frekuensinya. Semakin besar frekuensinya, maka akan semakin kecil pula kecepatannya, dan penetrasi kedalaman semakin dangkal. Begitu pula sebaliknya. Oke. Kemudian di sini saya sajikan beberapa contoh rekaman atau seismic waveform yang memperlihatkan gelombang body maupun gelombang permukaan. Di sini adalah gempa pada tanggal 20 November 2018. Itu gempa sebesar MW 7,0 di Anchorage, Alaska. Dan gempa ini terekam oleh stasiun seismik UWM yang terletak sekitar kurang lebih 5.600 km dari sumber gempa. Ini adalah gambar dari mana di kedua lokasi tersebut, dari Anchorage dan stasiun UWM. Dan ini adalah seismogram yang terekam pada stasiun UWM ini, memperlihatkan adanya gelombang P, gelombang S, dan gelombang permukaan dari gempa tersebut. Jadi saya mau memberikan contoh aja bagaimana bentuk rekaman seismik atau seismic waveform sebenarnya dari gelombang P, gelombang S, dan juga gelombang permukaan. Ya, contohnya. Kemudian gempa lain adalah gempa dengan magnitudo 8,2 di lepas pantai Sumatera Utara yang terjadi pada 11 April 2012 ya, dan terekam pada stasiun seismik HKPS yang terletak 3.000 km dari sumber gempa. Jadi di sini yang berwarna bintang kuning ini adalah epicenternya, dan stasiun HKPS itu ada di Hong Kong, ada di sebelah sini ya, di sebelah
timur laut, kurang lebih timur laut dari gempanya sendiri. Dan kalau lihat kita stasiun perekaman seismiknya pada stasiun tersebut, dilihatkan bahwa di sini ada seismogram, kemudian ada warna merah, kuning, biru, biru muda ya. Ini simbol aja dari gelombang P, gelombang S, kemudian merah itu P, kuning itu adalah hasil dari refleksi dan refraksi gelombang P. Kemudian warna biru itu adalah gelombang S, dan warna biru muda adalah refleksi dan refraksi dari gelombang S itu sendiri. Jadi stasiun yang letaknya kurang lebih 3000 km dari sumber gempa ini mampu merekam enggak semua ya, bisa mampu merekam berbagai fase gelombang seismik, yaitu gelombang P, gelombang S, kemudian juga ada PKP, ada PP, ada SS dan SKS ya. Jadi itu adalah fase-fase gelombang dari P dan S. Untuk ini kita belum belajar, tapi kita akan belajar nanti mungkin di beberapa pertemuan berikutnya ya. Di gempa lain yaitu gempa dengan magnitudo 6,5 di Chile terjadi pada 3 September 1998 yang terekam pada stasiun seismik NNA yang berada di Peru yang terletak kurang lebih 1993 km dari sumber gempa. Ini adalah contoh seismogramnya. Ya, kita lihat bahwa terlihat jelas perbedaan gelombang P dan gelombang X pada rekaman ini. Dan juga kita lihat ada gelombang Love dan gelombang Rayleigh yang memiliki karakteristik berbeda tentu saja dengan gelombang P dan S. Ya. Dan gelombang Rayleigh dan Love sendiri walaupun dua-duanya adalah gelombang permukaan juga memiliki karakteristik yang beda dalam bilang frekuensi dan amplitudenya.